Jadi itu statement Gus Yakut yang digoreng oleh para kadrun keparat hari ini lost konteks, seolah-olah Gus Yakut mengatakan itu dalam konteks sekarang. Dalam konteks bahwa Gus Yakut jadi Menteri Agama itu hadiah untuk NU atau Kementerian Agama hari ini adalah hadiah buat NU, bukan itu. Tapi dalam konteks sejarah terbentuknya Kementerian Agama itu berangkat dari kontroversi Pancasila, sila pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 yang kemudian berhasil diredam atas prakarsa keras tokoh NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, Gus Yakut sedang menjadi trending topik hari ini ya. Ini hari Minggu, tanggal 24 Oktober 2021. Apa pasal, mengapa nama Gus Yakut trending topiknya di Twitter? Mengapa menjadi trending topik? Menjadi banyak diperbincangkan. Hal itu tidak lain terkait dengan statement Gus Yakut yang kemudian dipelintir dan digoreng oleh kaum keparat, kaum berdebah yang tidak suka dengan Gus Yakut, yang tidak suka dengan Nahdlatul Ulama secara umum, dan yang tidak suka dengan kenyataan sejarah, tidak suka dengan bagaimana Bhinneka Tunggal Ika ini harus ditegakkan. Jadi begini, dalam sebuah webinar memperingati Hari Santri Nasional kemarin ya, itu Gus Yakut diskusi, berdialog dengan sejumlah elemen lain, tokoh lain, terkait dengan sejarah Kementerian Agama. Diskusi bermula dari adanya kenyataan ketika Gus Yakut pertama dilantik menjadi Menteri Agama, beliau itu mengatakan bahwa Kementerian Agama di tangannya akan menjadi kementerian milik seluruh umat beragama di tanah air ini, bukan hanya ngurusin umat Islam sebagaimana yang sudah berlangsung. Kesannya begitu. Nah, Gus Yakut ingin mengembalikan sesuai dengan sejarah, bahwa Kementerian Agama dalam sejarahnya itu sesungguhnya kalau mau dikatakan secara jujur adalah hadiah negara, hadiah pemerintah ketika itu dipimpin oleh Bung Karno kepada NU atas keberhasilannya mengatasi polemik bangsa dan negara yang berawal dari polemik perdebatan sila pertama Pancasila yang hari ini kita pakai, yang tadinya ada unsur kata-kata syariat Islam dirubah menjadi sila pertama yang hari ini kita pakai, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Dan itu adalah upaya usulan dari tokoh NU Mbah Wahab Hasbullah, salah satu pendiri NU, salah satu tokoh NU, tokoh besar NU ketika itu yang dipercaya oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Dan perubahan sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa atas prakarsa dari tokoh NU Mbah Wahab Hasbullah itu kemudian sukses berhasil diterima oleh seluruh umat beragama, dan jadilah Indonesia kuat. Nah, jadilah Indonesia bersatu, tidak pecah sebagaimana di ujung tanduk pada 18 Agustus itu, karena ada syariat Islam pada sila pertama Pancasila. Nah, atas keberhasilan prakarsa tokoh NU ini kemudian dibentuklah Kementerian Agama oleh Presiden Bung Karno ketika itu, bagaimana agar kementerian ini bisa mengelola seluruh umat beragama. Bagaimana bisa mengelola bangsa ini yang multi agama dan keyakinan. Jadi di situ konteksnya, konteks Gus Yakut mengatakan bahwa Kementerian Agama adalah hadiah untuk NU, adalah konteks sejarah dibentuknya Kementerian Agama atas prakarsa NU
agar kementerian ini bisa mengelola, memanage seluruh umat beragama di tanah air ini. Bukan dalam konteks hari ini, sebagaimana dipelesetin, di-framing, digoreng oleh para kadrun-kadrun berdebah keparat ini. Jadi konteksnya di lost konteks kan, sehingga kemudian banyak orang menjadi salah paham. Bahkan sampai itu pengurus MUI Anwar Abbas yang sering ngomong di media, dia ngomong kalau begitu bubarkan saja Kementerian Agama itu. Iya, Anwar Abbas itu, ini kalau nggak salah tokoh Muhammadiyah pada loh, tapi ini sering banyak nyerang Gus Yakut ini. Nggak tahu apakah memang diizini atas restu pengurus pusat Muhammadiyah atau sekedar statement pribadi. Ya, sering itu, tidak hanya kali ini nyerang Gus Yakut. Atas statement itu yang digoreng itu yang lepas konteks, Anwar Abbas berpendapat kalau begitu bubarkan saja Kementerian Agama. Karena pernyataan Gus Yakut itu dianggap menafikan peran umat agama yang lain. Ya walaupun sesungguhnya statement Anwar Abbas ini akan menjadi bumerang. Karena tidak mungkin dan saya kira nggak ada yang setuju. Nggak ada yang setuju Kementerian Agama dibubarkan. Kementerian dibubarkan. Kalau yang banyak adalah bagaimana agar MUI itu yang dibubarkan. Atau setidaknya minimal Anwar Abbas yang dipecat dari MUI. Itu banyak yang sepakat, itu sudah sering mengudara yang kayak gitu-gitu. Ya, jadi sekali lagi kepada semuanya saja, saudara-saudaraku sebangsa setanah air, baik yang beragama Islam, baik yang NU ataupun yang bukan, seluruhnya saja ya. Jadi itu statement Gus Yakut yang digoreng oleh para kadrun keparat hari ini, lost konteks, seolah-olah Gus Yakut mengatakan itu dalam konteks sekarang, dalam konteks bahwa Gus Yakut jadi Menteri Agama itu hadiah untuk NU atau Kementerian Agama hari ini adalah hadiah buat NU, bukan itu. Tapi dalam konteks sejarah terbentuknya Kementerian Agama itu berangkat dari kontroversi Pancasila, sila pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 yang kemudian berhasil diredam atas prakarsa keras tokoh NU Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah, dan tentu saja Kiai Wahid Hasyim sebagai orang yang diutus resmi dalam konteks menggodok Pancasila itu. Jadi paham, jangan lepas konteks, gimana sih? Makanya kalau mengikuti ceramah jangan sepotong-sepotong, tapi keseluruhan, jadi nanti paham konteksnya. Oke, terima kasih, itu saja saya kira yang bisa saya sampaikan terkait dengan dibulinya Gus Yakut hari ini oleh para biasalah kelompok-kelompok tidak penting banget di negara ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.